karena elit-elit politik tidak mau bahwa aliran dana, terutama yang terkait dengan kepentingan ekonomi politik mereka itu terdeteksi oleh public sector, tapi public sector yang bersih ya Pak ya. Ya. Partai politik ini sorotan terhadap partai politik ini tidak ada, padahal ini sebenarnya organisasi yang paling penting secara politik yang menurut saya harus direform juga. Karena ini menyaring kader-kader para pejabat negara yang duduk di legislatif, yudikatif, dan tentu saja eksekutif. Perang melawan korupsi sudah kita mulai sejak kita merdeka. Saya tidak bisa mengatakan kita telah memenangkan perang itu. Korupsi itu tetap hadir, menggurita, malah berada dalam epicentrum kekuasaan. Hari-hari ini dada kita sesak melihat korupsi di mana-mana. Korupsi bukan dalam jutaan rupiah atau miliaran rupiah. Angkanya menakjubkan, triliunan rupiah. Korupsi itu bagian dari sistem a dysfunction by design menurut Marcus Metzner. Membuat negara itu rentan, dimasuki dan dikuasai dalam state capture corruption. Kita seperti tidak melihat cahaya di ujung terowongan. Selamat datang di Quo-Vadis Indonesia, Profesor Wisnu Yuwono. Ya. Wisnu Yuwono adalah akademisi dengan segudang gelar. Saya membaca CV-nya, beliau alumni UI tentu, London School of Economics, Columbia University, pernah bekerja di World Bank, di IMF, kemudian juga mendapat beasiswa dari Jardine, dan banyak lagi. Dan saya tidak tahu apa kita bisa menyebutkan semuanya satu persatu dalam waktu yang sangat singkat ini. Apa kabar, Ya, Prof. Wisnu? Baik. Ini sama-sama Prof. Todong nih, dari University of Melbourne. Oh iya. Ya saya sih beberapa kali ke Melbourne, tapi nggak pernah studi di sana. Jadi pasti sibuk mengajar? Ya, tentu. Saya sebagai dosen tentu saya diwajibkan untuk kegiatan Tridharma ya. Pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat. Jadi itu memang sudah menjadi kewajiban saya sebagai dosen, Prof. Saya senang dapat buku dari Profesor Wisnu, ya. Bukunya ini Pendidikan Anti Korupsi. Satu buku yang sangat penting ya buat kita semua, karena korupsi tidak hanya bisa diberantas oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK, oleh kepolisian, atau lembaga yang lainnya, tapi juga harus melibatkan publik dalam artian yang luas. Jadi buku ini penting ya, sebab ya Profesor Wisnu belajar banyak sekali. Saya juga belajar banyak sekali mengenai korupsi. Ya. Dengan segudang pendidikan dan pengalaman, ya, tapi korupsi nggak hilang-hilang. Korupsi tidak juga lenyap gitu. Dan apakah kita sudah mengurangi angka korupsi? Ini juga satu pertanyaan. Nah ini gimana nih Bung Wisnu? Ya. Jadi agak nyeleneh nih pertanyaan saya. Jadi sebenarnya momentum kita bahas korupsi ini momentumnya tepat karena kemarin belum lama ini ada Corruption Perception Index yang sudah terbit lagi. Prof pernah memimpin Transparansi Internasional Indonesia ya, seingat saya waktu itu tahun 2000-an kalau tidak salah. Nah ternyata kan memang indeks CPI kita menurun ya, dan ini tentu saja memprihatinkan ya bahwa Indonesia ternyata ya disamakan dengan negara-negara yang sebenarnya secara ekonomi masih di bawah Indonesia, gitu ya. Jadi ini tentu memberi signal kepada pemerintah bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan ya. Karena ya seperti yang saya tulis di disertasi saya di London School of Economics dan menjadi buku melawan korupsi yang diterbitkan oleh KPG, ya ini sebenarnya bukan merupakan hal baru ya. Indonesia terutama semenjak merdeka, kemudian pada waktu itu kan fokusnya adalah pembenahan dalam negeri, ya, ingin fokus harus ada persatuan antara elit politiknya waktu itu founding fathers kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir gitu kan. Tapi kan ternyata dalam perjalanannya mereka terlibat dalam pertarungan politik yang keras, ya, dan itu dibuktikan pada masa demokrasi parlementer, ya, yang akhirnya selesai di tahun 1959.
Dan isu korupsi itu juga muncul dalam pertarungan politik tersebut, ya. Terutama diangkat misalnya oleh waktu itu kalangan yang dianggap dekat dengan Partai Sosialis Indonesia dengan korannya pedoman gitu Iya, kan. iya, iya. Dan tentu saja itu membuat pertarungan politik semakin keras ya. Dan ya akhirnya ada seperti Herbert Faith bilang, ada kelompok administrator dan kelompok revolusioner ya pada waktu itu ya. Dan Solidarity maker. Solidarity maker ya, benar dikoreksi oleh Prof. Saya jadi ingat Solidarity maker. Jadi ya ini pertarungan keras itu digambarkan oleh Herbert Faith as the guided The Decline Constitutional Democracy waktu itu ya Prof ya, bukunya yang sangat-sangat legend. Dan ya kita lihat pada akhirnya kan pertarungan politik itu misalnya Bung Hatta mempunyai visi bahwa ingin membentuk Indonesia seperti Belanda dengan demokrasi parlementer gitu kan, sementara Bung Karno mempunyai visi sendiri bahwa Indonesia mempunyai sistem kenegaraan yang khas Indonesia gitu kan. Nah itu pertarungan wacana seperti itu ditambah dengan beberapa sebenarnya ada gerakan anti korupsi yang menariknya justru diinisiasi oleh tentara Angkatan Darat ya seperti dan dipimpin oleh Abdul Haris Nasution ya, jenderal yang pada waktu itu ya dianggap jenderal relatif bersih ya. Sehingga ada beberapa inisiatif anti korupsi yang ditujukan kepada para menteri-menteri pada waktu itu ya. Dan akhirnya karena terlalu keras persaingannya dan akhirnya ada deadlock dan akhirnya tumbuhlah demokrasi terpimpin oleh Bung Karno ya pada waktu itu. Dan sebenarnya di era Bung Karno wacana anti korupsi tetap ada tapi semakin melemah karena pada waktu itu ada inisiatif misalnya dari Abdul Haris Nasution lagi ya, terutama untuk membersihkan BUMN. Kemudian juga ada Hamengkubuwono dengan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara yang pada waktu itu kalau nggak salah mencoba membongkar dugaan korupsi di Asian Games tahun 1962. Tapi pada akhirnya gerakan-gerakan tersebut dibubarkan dan tidak ada jejaknya lagi. Jadi ya itu, dan tentu Orde Baru sebagai pejuang di masa Orde Baru, aktivis yang sudah mengalaminya. Ya awalnya kan mahasiswa terbaru dengan kami ya Prof, mungkin pada waktu itu juga di situ ya. Kan ada anti korupsi juga. Betul. Pak Harto menerima mahasiswa pada waktu itu bersama-sama menggulungkan pemerintahan Presiden Soekarno kan pada waktu itu, isunya yang diangkat lagi-lagi soal korupsi kan. Oke. Sebetulnya sih perjalanannya panjang sekali banget. untuk melawan korupsi. Tapi kelihatannya kita tidak berhasil dalam memberantas korupsi. Walaupun pernah cukup ya naik ya intensitas pemberantasan korupsi ketika KPK didirikan. Tapi kan selebihnya ya landai-landai saja ini. Nah saya nggak tahu di mana salahnya. Ya. Kalau orang pintar banyak sekali di Indonesia. Yang belajar korupsi juga banyak gitu. Makanya kadang-kadang saya pikir orang seperti Anda ini mesti ada di pemerintahan ya, menjadi komandan perang melawan korupsi. Ya. Kenapa enggak misalnya? Atau juga memang pemerintah tidak mau ada orang pintar ya, orang yang punya komitmen dan keberanian ikut dalam pemberantasan korupsi. Iya. Jadi ya pertanyaan itu sangat berat ya. Ya pertama kenapa tidak ada penyelesaiannya? Kalau menurut saya sih karena memang tidak ada kesamaan visi ya di antara elit politik ya, terutama setelah reformasi gitu. Dan sebenarnya ada momentumnya yaitu pembentukan KPK di era Presiden Ibu Megawati yang pada waktu itu memang ada semacam koalisi secara tidak formal antara eksekutif, legislatif, pimpinan partai yang reformis yang akhirnya pada akhirnya bertemu dan kepentingan sehingga terlahirlah KPK gitu ya. Dan di zaman SBY menurut saya
itu KPK bisa terberdayakan, karena kalau mengaca pada inisiatif anti korupsi yang terdahulu itu either terlalu lemah, sumber dayanya kurang kuat, atau secara hukum juga tidak kuat. Nah, KPK kan dibentuk dalam bentuk undang-undang, dan pada waktu itu kebetulan juga di zaman SBY ada beberapa teknokrat yang mensupport ya, terutama dalam mengalokasikan budget ya, karena kan kalau ada lembaga anti korupsi tapi kalau budgetnya kecil kan pasti tidak akan efektif kan. Cuman karena ada ya, pada waktu itu ada Pak Budiono, ada Bu Sri Mulyani yang saya amati ya, mereka mungkin di belakang layar mensupport KPK dengan menyediakan budget pada waktu itu, alokasi, sehingga dan kebetulan pimpinan pada waktu itu punya visi membangun institusinya kuat ya, terutama Pak Eri dan Pak Amin Sunaryadi, sehingga akhirnya KPK terbentuk sebagai sebuah institusi yang solid dan orientasinya adalah meritokrasi. Pada waktu itu saya ingat ada iklan memanggil ya, KPK memanggil anak-anak bangsa dari seluruh penjuru untuk bergabung dengan KPK. Di situ dilakukan seleksi yang sangat meritokratis, sehingga akhirnya institusi KPK menjadi kuat ya, dan puncaknya adalah tentu di mungkin periode kedua SBY dan periode pertamanya Pak Jokowi. Ya. Saya sih beberapa kali menjadi anggota pansel pemilihan komisioner KPK. Malah KPK pertama saya adalah anggota panselnya juga ya, itu pada zamannya Ibu Megawati itu. Iya. Jadi ya menurut saya generasi pertama KPK itu luar biasa. Ya. Memiliki integritas ya, tapi kan organisasinya belum siap pada waktu itu. Memang butuh satu periode ya untuk bisa lebih siap ya. Tapi paling tidak saya tidak pesimis melihat jumlah sumber daya manusia yang bisa masuk ke KPK kalau pemerintah memang punya political will untuk itu. Pak. Tapi kan saya tidak melihat itu. Makanya saya selalu mengatakan, loh, berapa banyak sih orang yang sudah belajar mengenai korupsi? Banyak sekali. Dan itu yang tidak didaya gunakan oleh pemerintah gitu. Sehingga hasilnya ya begini-begini saja gitu. Tidak banyak kemajuan yang signifikan. Jadi kalau saya mau tanya pada Bung Wisnu ya, ini kalau Anda melihat grafiknya ya, seperti ini, apakah kita akan menjadi lebih jelek dalam pembahasan korupsi atau tidak? Karena tadi sudah disebutkan, indeks persepsi korupsi Indonesia itu turun menjadi 34. Kemarin masih 37. Tapi apakah tahun depan bisa lebih jelek lagi? Dengan kondisi seperti sekarang. Ya? Ini korupsi bukan hanya miliaran rupiah, bukan 10 miliar, 20 miliar, triliunan rupiah. Walaupun saya juga punya pertanyaan, ya metode penghitungan kerugian negara ya, itu menurut saya agak tidak terlalu akurat, ya. Agak melebih-lebihkan. Ya. Kalau yang actual loss saya setuju, itu lebih gampang dibuktikan. Tapi kalau potential loss, environmental loss, nah itu apa ya formula pengujiannya, ya, pengukurannya. Nah ini juga satu soal. Jadi ya apakah kita akan lebih baik atau lebih jelek? Ya jadi kalau kita lihat kan memang intinya adalah tadi tidak ada visi elit politik ya untuk membangun institusi ya. Karena kan ya presiden manapun ya di periode di era reformasi kan menjanjikan bahwa Indonesia harusnya jadi negara maju, sejahtera. Nah, syarat utamanya adalah institusi public sektornya benar-benar kuat, netral, dan mempunyai integritas tinggi. Nah, tapi kan ya mungkin tesisnya Prof. Markus Meissner benar juga, grand by design, dysfunctional by design. Tapi tujuannya apa? Kalau menurut saya tujuannya adalah supaya patronase ekonomi di Indonesia itu tetap tumbuh subur, dan itu sudah dipelihara sejak zaman demokrasi parlementer hingga sekarang. Karena elit-elit politik tidak mau bahwa
aliran dana terutama yang terkait dengan kepentingan ekonomi politik mereka itu terdeteksi oleh public sector, tapi public sector yang bersih ya Pak ya. Ya. Ini kita bisa diskusi lagi soal public sector kita udah bersih atau enggak ya. Nah, karena dengan tidak terdeteksi dan informal ini ya aliran modalnya jadi mudah ya untuk jual beli jabatan, untuk beli policy gitu kan, menyuap agar policy yang menguntungkan pengusaha atau menguntungkan elit politik. Nah, kalau kita lihat ritual pemilu, walaupun depannya terlihat demokratis, tapi kan substansinya tidak transparan. Misalnya kewajiban untuk melaporkan dana kampanye partai politik, itu kan Ya. lucu ya, masa dana partai politik cuma puluhan miliar. Padahal kita lihat, Oh, pengeluarannya. ya Prof kan pernah terlibat dalam kampanye juga ya. Itu kan triliunan Pak, ya kan, dari iklannya, dari transportasinya, dari hotelnya. Apalagi hotelnya harus eksklusif gitu ya Pak. Nah, jadi persoalannya kan lebih persoalan sistemik sebenarnya. Iya. Ya. By system, korupsi itu bisa diberantas sebetulnya. Iya. Tapi karena sistemnya tidak ya dibuat sedemikian rupa, terlalu banyak loopholes-nya, terlalu banyak peluang untuk melakukan korupsi. Nah, KPK apakah melakukan itu atau tidak selama ini? Apakah KPK lebih sibuk OTT, tidak membangun sistem, atau itu mungkin bukan pekerjaannya KPK untuk membangun sistem? Iya, iya. Nah, kalau saya tetap lihat, this is a systemic problems, bukan cultural problem. Kalau cultural problem ya itu ya banyak di Asia ya yang punya pengalaman semacam itu. Tapi mereka dengan sistem yang bagus tuh bisa bangkit, bisa membersihkan birokrasi mereka dari korupsi. Nah, ini kesalahannya institusional atau apa? Jadi kalau saya juga dengan penelitian disertasi saya juga coba membandingkan berbagai macam transisi demokrasi di sebuah negara serta inisiatif korupsinya. Jadi menurut saya yang sebenarnya agak mirip kita adalah Korea Selatan. Karena Korea Selatan dahulu diktator militer, kemudian transisi menjadi demokrasi presidensial. Jadi sebenarnya di bawah di atas muka tuh persis lah sama kita ya. Kita kan juga dari diktator militer, kemudian demokrasi presidensial. Cuman yang dilakukan Korea adalah ada semacam konsensus elit politik. Walaupun pertarungan politiknya keras, mereka sadar bahwa public sector ini harus dibenahi. Makanya mereka membangun sistem penegakan hukum yang sangat kuat. Ya kalau kita lihat kan mereka berani memprosekusi mantan presiden atau bahkan presiden yang masih berkuasa. Gitu kan udah berapa kali ya. Dan dipaksa mundur. Nah, itu kan menunjukkan bahwa mereka sudah menginvest di sistem penegakan hukum. Mungkin ini penelitian menarik tuh sistem penegakan hukum mereka bagaimana dibentuk sehingga akhirnya mereka bisa membuat sistem penegakan hukum. Yang kedua adalah pembangunan e-government ya, di mana mereka memaksa society-nya untuk cashless. Ya, sehingga semua aliran dana itu terdeteksi oleh public sector yang sudah bersih. Jadi kalau di Korea itu ya pengusaha-pengusaha yang kuat, chaebol pun itu diinvestigasi. Karena diduga menghindari pajak. Ya karena mereka tidak bisa menyembuhkan lagi. Udah dibikin cashless gitu kan. Nah, visi-visi seperti itulah yang harusnya dimiliki oleh elit politik kita. Yang saya lihat malah sebaliknya, mereka memperlemah KPK. Kemudian menyuburkan patronase ekonomi dan akhirnya ya mempertahankan pola lama. Menurut saya polanya tidak berubah. Pola patronase ekonomi tradisional di belakang layar, jual beli jabatan, kalau ada ancaman diperlemah ini dan ya tujuannya apa ya, supaya kepentingan politik diutamakan, supaya mereka bisa berkuasa selama mungkin. Nah, sekarang kan ada istilah dinasti politik. Nah, itu kan kalau dibatasi 2 periode ya udah saya serahkan pada istri, saya serahkan pada anak, kalau bisa 20 tahun atau 30 tahun berkuasa gitu. Jadi itu yang terjadi, Prof. Jadi kan kata kuncinya sistem ya. Jadi tadi Anda sebutkan e-government, cashless society. Ya, kemudian juga
pelacakan transaksi dan itu bisa dilakukan by system memang. Nah, tapi ini kan nggak pernah sepenuhnya dijalankan dengan konsisten. Kita punya PPATK sebetulnya yang bisa melacak, tapi ya tidak mengantisipasi. Ya, yang namanya cashless itu ditelikung karena ya tadi kita bicara mengenai pemilihan umum, pemilihan presiden. Laporan keuangan ke KPU itu kecil sekali dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan atau yang dibuat oleh setiap kontestan politik itu. Nah, ini kan tidak susah untuk mengantisipasi itu. Nah, tapi kan tidak dilakukan. Makanya saya setuju tuh dengan Markus. Dia bilang sistem ini ya memang dysfunctional, tapi dysfunctional by design. Nah, menurut saya juga apa yang terjadi di sini. Makanya tadi yang Bung Wisnu bilang ada konsensus politik. Nah, ini yang kita tidak punya. Konsensus politiknya mungkin ya tidak dikatakan ya, tapi intinya ya tidak memberantas korupsi dengan tuntas. Nah, saya masih mempertanyakan apa ya desain pemberantasan korupsi kita. Ya. Yang dulu KPK kita anggap sebagai satu institusi yang sangat progresif dalam memberantas korupsi, agresif, tapi ternyata tidak juga mengcover banyak hal. Hanya menjadi pemain-pemain yang mendapatkan spotlight dari media ketika ada koruptor yang ditangkap. Di sini, di sana. Tapi sistemnya memang tidak dibangun sama sekali. Nah, ini satu soal nih. Nah, kedua, apakah desain yang sekarang ini, kan KPK tidak lagi menjadi satu lembaga pemberantas korupsi tunggal. Iya, benar. Ada polisi, ada kejaksaan, malah kejaksaan jauh lebih dominan sekarang ini. Nah, apakah dengan multiple anti-corruption agencies seperti ini, kita akan lebih efektif atau tidak dalam memberantas korupsi? Bagaimana, Bung Wisnu? Jadi kalau kita lihat justru waktu itu kan KPK mengaca dari Hong Kong, Hong Kong Corruption Agency ya. Jadi pada waktu itu Hong Kong kan ada masalah korupsi terutama di polisiannya. Ya. Tapi jaksanya masih bersih, relatif bersih ya, sehingga akhirnya dibentuk ICAC gitu kan. Dan ya itu yang diikuti oleh KPK ya, dengan asumsi tentu saja ada dukungan politik kuat dari pastinya harus presiden ya, tidak bisa ditawar lagi. Dan itu ya pada zaman SBY sehingga Bapak Jokowi periode pertama setidaknya dukungan politik itu masih relatif kuat ya. Ya maksudnya kan teman-teman aktivis Pak Todung kan ada di periode pertamanya Pak Jokowi kan, dan Pak Jokowi waktu itu ya di periode pertama ya masih melindungi quote-unquote KPK lah, sehingga KPK masih bisa, OTT-nya masih meningkat cukup pesat. Tapi benar saya bilang OTT itu tidak cukup, Prof. Jadi ya itu yang dibutuhkan adalah visi dari presiden itu sendiri dalam membangun public sector kita. Public sector kita nggak hanya di eksekutif, tapi yudikatif sama di legislatif. Jadi emang harus holistik, nggak bisa parsial gitu ya. Nah ini yang tidak dilakukan, dan menurut saya salah satu sumber masalahnya adalah karena partai politiknya tidak direform. Karena partai politik ini adalah institusi politik yang paling kuat saat ini. Karena mereka lah yang menyaring kader-kader pejabat di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Presiden tidak bisa maju kalau tidak dapat dukungan koalisi partai. Hakim juga harus persetujuan DPR. DPR adalah representasi dari partai politik. Kalau legislatif udah jelas dari partai politik kan, kader-kader partai politik duduk legislatif. Jadi menurut saya partai politik ini, sorotan terhadap partai politik ini tidak ada, padahal ini sebenarnya organisasi yang paling penting secara politik yang menurut saya harus direform juga. Karena ini menyaring kader-kader para pejabat negara yang duduk di legislatif, yudikatif, dan tentu saja eksekutif. Jadi memang ya pembenahan sistem ini harus holistik ya, tidak hanya 3 agensi yang tadi,
KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, tapi juga ya termasuk partai politik. Ya, jadi sistemnya ini melibatkan semua stakeholders yang ada. Nah kalau tidak ya IPK kita akan tetap 34. Benar, Ya. Prof. Dan saya nggak melihat ya korupsi akan semakin hilang dari bumi Indonesia ini. Ya. Nah tapi kan kita nggak bisa menutup mata terhadap korupsi. Itu tantangan kita gitu. Ya. Karena korupsi tetap akan ada, walaupun ya kita melihat sikap permisif di banyak kalangan. Ya. Saya kira seolah-olah mereka membenarkan Samuel Huntington ya, yang mengatakan ya korupsi itu kan minyak pelumas. Kalau enggak ya nggak bisa jalan nih birokrasi. Ya. Ya mungkin kita masih seperti itu. Jadi jalan di tempat. Mentoleransi korupsi karena alasan-alasan efisiensi. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Jadi ya kalau saya amati ya Prof, mungkin tambahan sebelum ini. Jadi kalau saya lihat polanya sama dari zaman kemerdekaan hingga sekarang, bahwa korupsi selalu menjadi retorika dan itu digunakan untuk memobilisasi dukungan politik, dukungan masyarakat. Tapi dalam prakteknya justru berkebalikan gitu. Jadi isu korupsi selalu ada di setiap zaman di Indonesia, tetapi sayangnya itu dipakai sebagai komoditas untuk mobilisasi massa untuk kepentingan politik, yaitu ya elit politik itu dipilih kembali dan bertahan selama-lamanya di kekuasaan. kalau gitu kita bisa belajar di Korea nih. Di Yang berani ya prosekusi termasuk presiden yang masih aktif, tidak hanya mantan presiden. Ya, ya masih banyak yang kita mesti lakukan gitu. Ya, walaupun saya ya tidak ingin kita kehilangan optimisme dalam ya memberantas korupsi. Jadi sebenarnya harapan saya justru di generasi milenial dan Gen Z ya. Jadi menurut saya generasi milenial dan Gen Z ini mendapat berkah karena mereka yang ribuan tiap tahun banyak mendapat kesempatan untuk sekolah di luar negeri, di sekolah-sekolah terbaik dunia. Dan mereka sekarang sudah mulai balik dan diharapkan nantinya dalam 20 atau 30 tahun mendatang mereka menjadi elit politik yang lebih modern cara pikirnya, lebih reformis, sehingga bisa mendorong reformasi tata kelola dan inisiatif anti korupsi dari berbagai sektor, baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, dari aspek akademisinya, dari aspek NGO-nya. Itu kan ya Prof tahu sendiri sudah banyak anak-anak muda yang hebat dan pintar ini. Ini harapan kedepannya, mudah-mudahan mereka tidak mengikuti generasi sebelumnya gitu. Iya. Oke, tapi kan godaan juga pasti banyak terhadap mereka ya. Saya kadang-kadang juga merasa kita punya berapa puluh tahun nih pengalaman demokrasi. Dan kalau melihat sumber daya manusia yang ada di Senayan misalnya, ya banyak ya yang masuk ke Senayan yang kita tidak jelas CV-nya seperti apa. Nah kalau jelas CV-nya ya oke, tapi kan orang yang tidak punya CV sama sekali tiba-tiba jadi anggota DPR, kan? Nah ini yang merisaukan gitu. Ya. Padahal banyak sekali yang pantas, tapi politik uang menghambat mereka. Benar-benar. Ya. Korupsi menghambat mereka. Benar. Berapa besar sih uang yang kita butuhkan kalau kita mau maju sebagai anggota DPR atau DPRD? Jadi ya mudah-mudahan ya kita masih ya bisa menahan ya untuk tidak frustrasi. Benar. Saya itu saja. Sebab saya ikut dari awal loh. Makanya. Ketika KPK dibentuk, saya berapa kali menjadi pansel. Ketika ada krisis antara KPK dengan kepolisian, cicak versus buaya, saya juga diminta oleh SBY, oleh Presiden SBY untuk menjadi anggota Komisi 8 waktu itu, tim 8, untuk menyelesaikan konflik itu. Dan setelah itu kan ada konflik ya yang terjadi walaupun skalanya cicak buaya, ya. Setelah cicak buaya juga ada konflik, tapi mungkin skalanya tidak sebesar cicak versus buaya. Ya, yang Anda katakan bahwa pemerintah mesti memberikan dukungan yang sangat solid terhadap pemberantasan korupsi, dan ini yang tidak terlihat sebetulnya kayak ini. Nah,
sejauh mana kita bisa mendapatkan komitmen ya yang tidak hanya retorika dari pemerintah dalam memberantas korupsi. Nah ini tantangan kita. Kalau tidak, omong kosong aja ngomong zero tolerance against corruption. Iya benar. Dari dulu kan kampanyenya itu. Saya ikut mendirikan ICW, ikut mendirikan Transparency International Indonesia, dan ya ikut dalam ya membuat indeks persepsi korupsi. Jadi saya ini termasuk orang yang sebenarnya setengah frustrasi sebenarnya, walaupun masih punya gitu. optimisme melihat keadaan ini ya. Ya tapi mudah-mudahan Anda sebagai ya akademisi ya bisa menjadi apa ya, menjadi ujung tombak ya dalam membangun generasi muda Indonesia yang anti korupsi. Ya. Ya, maksudnya di UI sendiri kan kita juga ada himpunan mahasiswa anti korupsi ya. Ya itu saya rasa itu juga sebuah gerakan yang bagus gitu. Tapi memang ya tantangannya ke depannya nih, jangan sampai generasi muda ini frustasi dan akhirnya malah menghindar mengabdi di public sector, padahal mereka justru yang dibutuhkan di situ, di public sector itu untuk membenahi. Karena kalau tidak mereka yang punya ya tadi kan masalah rekam jejak, yang reformis, yang punya pendidikan yang baik gitu kan, ya mereka sangat dibutuhkan untuk membenahi public sector institution baik di bidang judicial, legislatif dan eksekutif itu kan. Jadi justru kita harus menjaga momentum ini ya, agar mudah-mudahan nanti kan Prof pasti masih menjadi konglomerat LSM ya Prof istilahnya. Oh saya iya. Karena LSM saya banyak sekali. Nah konglomerat LSM ini harus kaderisasinya jalan dan terus-menerus berkontribusi sehingga nantinya bisa menjaga gitu ya. Karena kalau tidak ya kita takutnya nanti Indonesia akan jadi seperti negara lain yang masuk dalam middle income trap seperti yang Prof bilang gitu, tidak sesuai dengan cita-cita founding fathers kita ya untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa secara seutuhnya itu sih Prof. Kalau LSM ini sudah setengah pensiun. Ya tapi banyak anak muda. Iya. Banyak anak muda yang pintar-pintar, dan saya baru melihat nih beberapa postingan di media sosial. Iya. Ketua BEM UGM. Oh iya. Fantastis, dan itu apa ya, menyenangkan mendengar dan membaca statementnya dia, karena dia punya sikap yang sangat tegas ya, dan tidak kompromistis. Dan saya kira orang seperti itu yang memang kita butuhkan, dan tentu dia tidak sendirian. Dia bisa menjadi ketua BEM tentu didukung oleh banyak mahasiswa yang punya komitmen yang sama. Ya mudah-mudahan kita bisa ya menghidupkan kembali api pemberantasan korupsi. Tentu. Jadi ya saya berharap teman-teman di UI juga akan cukup aktif ya, di UGM juga, tempat-tempat lain, dan kita bisa ya membangun kembali harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Ya mungkin ini yang kita bisa diskusikan pada kesempatan ini. Bung Wisnu, terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya, Anda sudah Prof. datang ya, dan saya kira sih kesempatan ini ya tidak berakhir di sini. Akan ada kesempatan berikutnya ya dengan topik yang lain. Nah mungkin saya akan tutup saja ya dengan sebuah closing statement ya, karena ya buat saya yang pernah menjadi ketua Transparency International Indonesia, saya pernah mengatakan begini dulu, Bung Wisnu. Corruptors fight back. Ya, jadi yang namanya koruptor itu menunggu untuk kembali masuk ke gelanggang dan menguasai kembali. Dan yang saya takut adalah mereka ikut ya dalam melemahkan pemberantasan korupsi ini dengan segala macam cara dan menang ya dalam banyak hal. Ya memang ada koruptor yang dipenjara, banyak yang tidak tersentuh, tapi dalam penjara mereka juga masih hidup nyaman. Kita lihat suka miskin, tapi suka miskin tidak miskin sebenarnya. Hidup di sana jauh lebih nyaman gitu. Jadi koruptor hanya numpang tidur beberapa tahun, setelah itu bebas, ya. korupsi lagi, dan korupsi lagi. Tidak pernah berhenti. Nah, inilah siklus yang kita mesti hilangkan dari Indonesia. Ya mudah-mudahan diskusi kita kali ini memberikan perspektif ya buat kita semua untuk mengetahui di mana kita
dalam memberantas korupsi sekarang ini. Karena pekerjaan masih banyak sekali, perjuangan masih panjang. Kalau kita memang cinta pada Indonesia, kita tidak boleh berhenti mencintai Indonesia. Artinya kita tetap harus melakukan apa yang kita harus lakukan sebagai anak bangsa. Iya. Terima kasih Bung Wisnu. Terima kasih banyak Prof atas Terima kasih. kesempatannya. Terima kasih.